hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat pagi ini, buat berkat Tuhan, buat anugerah-Mu yang kami rasakan. Kami bersuka cita, ada damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering sekali melakukan yang menurut kita itu sudah baik, yang menurut kita itu sudah hebat, dan menurut orang-orang yang di sekeliling kita juga sudah baik, sudah hebat. Tetapi apa yang kita rasa itu sudah baik, sudah hebat, belum tentu itu baik dan hebat di mata Tuhan. Kita mau belajar dari jemaat Sardis pada hari ini. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana jemaat Sardis yang dinilai baik oleh orang-orang di sekelilingnya, tetapi dinilai mati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Sardis berada di kota Sardis. Secara geografi, kota Sardis ini sangatlah strategis, letaknya sangat strategis karena berada di dataran lembah Hermus dan dikelilingi gunung Tmolus yang tinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Selain daripada itu juga, kota Sardis ini perekonomiannya sangat baik, sangat baik, sehingga jemaat yang tinggal di kota Sardis ini secara keamanan oke, secara perekonomian juga oke. Tidak banyak tantangan hidup, tidak banyak pergumulan hidup. Kehidupan mereka aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tapi apa yang mau kita lihat dari kehidupan jemaat Sardis ini?
Di tengah-tengah kehidupan mereka yang dipenuhi dengan kekayaan, keamanan ini tadi, ya, mereka mampu melakukan hal-hal baik bagi orang-orang di sekeliling mereka. Tidaklah sulit bagi mereka untuk menolong orang lain. Tidaklah sulit bagi mereka untuk membantu orang lain. Karena apa? Perekonomian mereka yang begitu mapan dan baik. Tetapi walaupun perbuatan yang baik sudah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, orang-orang yang di sekeliling mereka menilai mereka itu sangat baik, tetapi Tuhan menilai mereka itu mati. Sehingga dikatakan tadi di sini, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kenapa Tuhan mengatakan jemaat Sardis ini, orang menilai engkau hidup, tetapi sebenarnya engkau mati? Apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah jemaat Sardis ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata di tengah-tengah kehidupan jemaat Sardis ini tadi, ada dosa yang hebat di dalam gereja ini. Apa dosa yang ada di tengah-tengah gereja ini? Kita mau lihat ya dari ayat 4. Di ayat 4 dikatakan di sana, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti kalau kita lihat dari ayat 4 ini secara implisit di sana, lebih banyak jemaat yang mencemarkan dirinya dibandingkan yang tidak mencemarkan dirinya. Lebih banyak yang mencemarkan pakaiannya dibandingkan jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa penafsir mengatakan dosa ini, mencemarkan diri, mencemarkan pakaian, yang dimaksudkan di sini adalah dosa perzinahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mungkin diakonia mereka hebat, tata ibadah mereka bagus, lagu-lagu pujian mereka baik, tetapi ada dosa yang tersembunyi. Ya, ada tetap dosa yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Dosa itu dibiarkan begitu saja di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, yaitu dosa perzinahan. Sehingga walaupun orang dari luar menilai bahwa jemaat Sardis ini hebat, mantap, keren, melakukan hal-hal yang baik, itu yang dikatakan hidup tadi di sini, tetapi di mata Tuhan mereka mati karena ada dosa yang dibiarkan terjadi di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah jemaat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari jemaat Sardis ini? Terkadang kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang hebat di dalam kehidupan kita, tetapi ada dosa yang tersembunyi, dosa yang belum kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Begitu juga sering sekali terjadi di tengah-tengah gereja kita. Secara liturgi sudah bagus, diakonnya sudah bagus, ya, tetapi ada dosa yang dibiarkan di tengah-tengah gereja kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini. Jangan biarkan dosa itu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan dosa itu hidup di tengah-tengah gereja kita. Selesaikan dosa itu dan minta ampun kepada Tuhan. Sehebat apapun kita di mata manusia, tetapi di mata Tuhan kita mati tidak ada artinya. Kita mau hidup di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lihat tadi di ayat 4 itu tadi, hanya orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang akan dilayakkan berjalan bersama Tuhan, yang akan menerima pakaian putih, yaitu kehidupan kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari kita koreksi diri kita. Apakah masih ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita? Apakah masih ada perbuatan dosa yang belum kita selesaikan bersama Tuhan? Hari ini kita selesaikan. Supaya apa? Tidak hanya di mata manusia kita hidup, tetapi di hadapan Tuhan pun kita hidup. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan Tuhan mengatakan jemaat ini mati? Yang kedua adalah hilangnya motivasi mula-mula. Apa itu motivasi mula-mula yang dimaksudkan di sini adalah
yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, ternyata adalah motivasi mereka untuk kemuliaan diri mereka, supaya mereka dipuji, supaya mereka dinyatakan hebat, supaya mereka dinyatakan baik. Mereka melakukan itu, perbuatan baik itu, ternyata motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saja kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang baik, tapi kalau motivasi kita supaya kita mendapat pujian dari manusia, kita itu mati di hadapan Tuhan. Kita mau hidup di hadapan Tuhan. Untuk itu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita hidup di hadapan Tuhan, dan kita akan layak menerima hidup kekal yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan bahwa kita ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Walaupun sekeliling kita menyatakan kita itu hebat, baik, tapi kalau Tuhan menyatakan kita itu tidak baik, tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah pada hari ini, mulai hari ini kita mau menjalani hidup kita berdasarkan kehendak Tuhan. Kita tinggalkan semua dosa-dosa yang selama ini masih tersembunyi di dalam kehidupan kita, atau kita masih merasa nyaman hidup di dalam dosa itu. Kita tinggalkan, kita selesaikan, dan biarlah segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Mampukan kami di dalam hidup kami, tetap kami hidup di hadapan Tuhan, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa di dalam hidup kami, dan segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang ikut di dalam sapaan teduh ini. Kau tetap berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah melalui setiap aktivitas kehidupan mereka, semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berkati semuanya, jemaat Tuhan, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di GBKP Runggun Cilengsi. Berkati pendeta, pertua diaken, berkati keluarga mereka, berkati mereka, pimpin mereka, sehingga mereka Tuhan tetap semangat di dalam pelayanan mereka, dan semua pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapa guru-guru KKR kami, berkati pengurus perpulungan jabu-jabu kami, berkati semua pengurus kategorial, pimpin seluruh anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Bapa yang baik, sepanjang hari ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat.